Desain kemasan untuk produk olahan pangan ternyata ada aturannya guys. Dan ini dikeluarkan oleh BPOM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan gitu. Nah, peraturan ini menjadi kewajiban untuk para pelaku usaha agar si kemasannya ini memenuhi aturan yang sudah dikeluarkan gitu. Dan ketentuan ini juga menjadi syarat supaya nanti produknya bisa mendapatkan BPOM dari badan tersebut gitu. Nah, kayak apa sih peraturan untuk mendesain kemasan ini gitu ya yang dikeluarkan oleh BPOM ini? Nah, langsung aja kita lihat di komputer ada aturan apa aja gitu. Yuk. Nah, ini adalah eh, buklet ya, buklet nomor 4 tentang label pangan olahan. Nah, ini kita dapat dari situs BPOM ya, resmi gitu. Dan ini dikeluarkannya itu yang paling update itu 2023. Nah, di sini menjelaskan tentang kalau mendesain label produk atau kemasan produk, mau itu label stiker atau box atau di print langsung di kemasannya, di plastiknya. Nah, ini termasuk ke dalam ketentuan yang ini gitu. Ini kita coba lihat ya. Kita langsung aja. Nah, ini ketentuan umumnya. Nah, dalam kemasan bisa berbentuk gambar, tulisan, atau kombinasi keduanya atau bentuk lain. Terus wajib menggunakan bahasa Indonesia. Terus bisa ditempel, dicetak, ataupun dimasukkan ke dalam kemasan, itu boleh. Terus harus benar, terus harus menunjukkan hal yang sebenarnya. Wajib mencantumkan pada bagian kemasan yang paling mudah dilihat dan dibaca gitu. Nah, ada ketentuannya itu ada dibagi dua ya. Yang pertama itu bagian depan. Bagian depan ini atau bagian utama itu adalah yang paling mudah dilihat. Nah, yang paling depan ini harus mencantumkan nama produk. Nama produk juga terdiri dari jenis produknya apa, sama nama mereknya apa. Gitu. Terus ada berat bersih atau isi bersih, terus ada nama alamat pihak yang memproduksi atau yang mengimpor, terus keterangan kadaluarsa di depan, nomor PBUMku. PBUMku adalah nomor apa ya? Bisa nomor izin, edar, kayak PRT gitu ya. Terus halal. Nah, itu termasuk ya. Gitu. Nah, ada ada poin-poin yang boleh disimpan di bagian lain gitu. Gak harus di bagian depan. Yang pertama adalah daftar bahan yang digunakan atau komposisi. Itu boleh di pinggir atau di belakang gitu. Karena menyangkut kalau bagian depan itu terlalu penuh, takutnya terlalu penuh, akhirnya boleh dikebelakangkan. Gitu. Asal usul bahan pangan tertentu boleh di belakang ya. Tanggal dan kode produksi boleh di belakang, terus barcode atau nomor perizinan PBUMku itu boleh di belakang juga, dan informasi lain sesuai dengan ketentuan gitu ya. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini nih guys. Nih, ini yang bagian utama atau label depan ya. Ini contohnya kita menggunakan stiker aja lah, stiker. Berarti stiker depan ya, label ini ya. Label tuh biasanya digunakan di botol, terus bisa di apa ya? Kayak semacam toples gitu ya. Bisa juga di label ini ditempatkan di standing pouch gitu ya. Kayak gitu. Bagian depan nih, bagian depannya harus ada nama dagangnya. Nama dagang itu mereknya gitu. Mereknya, merek teman-teman apa nih? Nah, merek ini nggak harus sama dengan nama usaha gitu. Bisa beda-beda. Contohnya ada Ultra Jaya. Ultra Jaya memproduksi susu. Nama susunya adalah Ultra Milk gitu. Terus ada Indofood. Indofood itu usahanya. Nah, dia mengeluarkan produk namanya Indomie gitu. Jadi di depannya ini bukan Indofood, tapi Indomie ya, merek-merek si produknya gitu. Nah, itu nama dagang itu harus dijelaskan juga nama jenisnya apa gitu. Misalkan Indomie, mie instan. Nah, gitu. Jadi harus dijelaskan. Misalkan ini RPO, minuman serbuk rasa blueberry misalkan. Seperti itu ya. Jadi harus ada penjelasan ini dalamnya apa gitu. Terus logo halal wajib.
Habis itu berat atau isi bersih. Nah, terus ini adalah nomor PBOM-ku. Nah, ini nomornya ada bisa BPOM atau PRT bisa gitu ya. Terus nama alamat produsen. Nah, terus keterangan kedaluarsanya gitu. Ini yang bagian di depan, di utama gitu. Nah, bagian belakangnya ini kita coba zoom. Nah, bagian belakangnya ini ada komposisinya ya, itu mengandung bahan-bahan apa saja gitu. Nah, kedua, informasi alergen. Alergen adalah bahan yang membuat alergi. Apakah teman-teman menggunakan bahan yang bisa menyebabkan alergi? Itu harus ditulis. Bahan apa aja yang dapat membuat alergi ini gitu. Nah, terus habis itu peringatan. Harus mencantumkan peringatan. Misalkan mengandung pemanis buatan, tidak disarankan untuk anak-anak, atau tidak boleh untuk ibu menyusui misalkan, tidak boleh untuk ibu hamil. Nah, itu harus ditulis. Setelah itu cara penyajian, wajib ditulis juga cara penyajiannya gimana. Karena ini minuman serbuk yang harus diseduh, jadi harus dikasih tahu tuh cara nyeduhnya gimana gitu. Apakah airnya harus liter atau apakah airnya harus 150 mili misalkan, seperti itu ya. Lanjut ada tabel informasi gizi. Nah, tabel informasi gizi ini ternyata wajib guys di eh, standar BPOM ini. Wajib ada informasi gizi. Nah, banyak UMKM yang tidak punya nilai gizinya nih di kemasannya. Gak cuma UMKM ya, bahkan pebisnis-pebisnis yang udah mulai menengah lah ya. Itu nggak ada nilai gizinya gitu. Karena mungkin nggak tahu harus kemana gitu ya memprosesnya, terus nggak mau mengeluarkan biaya lagi gitu. Padahal si BPOM sendiri sudah mengeluarkan program, yaitu program untuk memberikan tabel nilai gizi ini secara gratis kepada pelaku usaha gitu. Nah, kalau di kebun desain, misalkan teman-teman order desain kemasan ke kebun desain, nah ini otomatis nilai gizinya nanti dapat sesuai dengan program BPOM yang gratis tadi. Nah, cuman kelemahannya adalah tidak semua produk, tidak semua jenis bahan tercover di program gratisan ini gitu. Kalau misalkan contohnya kayak keripik pisang, keripik singkong itu masuk ya. Terus apalagi ya? Untuk makanan ringan lah, kebanyakan dominasi makanan ringan itu masuk ke program gratisan ini gitu. Cuman ada beberapa yang memang nggak masuk ke program gratisan BPOM sehingga harus ke lab gitu ya. Setelah itu harus mencetak barcode BPOM di sini di belakang ya. Setelah itu harus ada kode produksi di sini. Nah, gitu ya. Nah, ini bagian belakangnya. Terus yang belakang ini boleh ditempatkan di bagian lainnya. Misalkan produknya punya 4 sisi. Nah, di sampingnya boleh, ya harus di belakang ya. Di samping kiri atau di samping kanan boleh. Tapi kalau yang ini, nah, yang bagian depan, nah ini wajib bagian depan semua, di depan semua ada gitu, wajib ya. Gitu. Nah, ini kan contoh kalau misalkan labelnya terpisah antara depan dan belakang. Kalau misalkan melingkar gimana, Bang? Si labelnya biasanya untuk botol ya, untuk botol kan biasanya melingkar tuh. Atau untuk misalkan kayak cup atau mangkok pop mie misalkan kan melingkar. Gimana, Bang, bikinnya? Nah, ini udah dikasih tahu ya. Contoh yang melingkar seperti ini. Jadi bagian depan tetap sesuai ketentuan yang ini, gitu ya. Nah, sisanya yang ini itu boleh ditempatkan di kiri kanannya gitu. Seperti ini. Nah, kalau misalkan Bang, saya cuma pakai satu label aja yang depan doang. Gimana caranya? Ya, harus ditempatkan semuanya infonya di depan gitu. Memang kelemahannya kalau menggunakan satu stiker doang atau satu label doang yang tampak depan, nanti desainnya kelihatan penuh gitu. Nah, itu ya. Jadi itu sekilas tentang
tata cara atau apa ya? Bukan tata cara, ketentuan dari BPOM tentang membuat eh, label kemasan gitu. Ini kita bakal ngebahas beberapa poin yang sering salah nih UMKM nih. Pertama adalah nama dagang kayak tadi ya. Nama dagang itu gak harus sama dengan nama usahanya. Kayak tadi ya Ultra Jaya mereknya Indomilk gitu. Terus Indofood usahanya mereknya kan Indomie gitu. Nah jadi nggak harus nama PT kita atau nama usaha kita, tapi nama merek untuk produk ini aja gitu. Nah si merek ini wajib didaftarkan ke DJKI si mereknya gitu ya. Eh, karena kalau didaftarkan ke DJKI otomatis akan tersaring apakah nama ini udah dipakai atau belum gitu. Terus logonya apakah udah dipakai atau belum, ada kemiripan dengan yang lain atau enggak gitu. Kayak gitu. Ini wajib. Nah, yang kedua itu adalah di penulisan neto atau berat bersih. Nah, nih kalau misalkan produknya padat itu tulisannya berat bersih. Nah, kalau misalkan eh, bentuk produknya itu semi padat atau kental, cair tapi kental, nah itu penulisannya berat bersih atau isi bersih. Nah, kalau misalkan isinya berbentuk cairan, itu tulisannya isi bersih, bukan berat bersih lagi gitu. Nah, ini sering salah juga nih. Dan banyak desainer juga yang keliru untuk menuliskan ini gitu. Nah, lanjut untuk menuliskan apa namanya satuan. Nah, untuk menuliskan satuan juga banyak yang salah nih. Kayak gram ditulisnya GR gitu. Padahal harusnya G aja gitu. Ini contohnya ada tulisan ya. Kalau padat satuannya apa? Ada MG, ada G, ada KG gitu. Terus cair ada ML, ada L gitu. Terus semi padat atau kental ada MG, G, KG itu gabungan keduanya ya. Nah, seperti ini gitu. Nah, kalau misalkan Bang isinya itu berupa eh, produk butiran atau apa ya? Bukan butiran apa ya? Berbentuk satuan yang gede-gede gitu. Bundelan-bundelan gede itu gimana, Bang? Nah, itu bisa misalkan dicantumkan juga jumlah butirnya. Jadi isi bersih 15 butir. Nah, kayak gitu ya. Jadi isi bersih 15 butir. Nah, jadi dalam kemasan misalkan satu box isinya ada 15 butir kue misalkan seperti itu. Itu dituliskan juga gitu ya. Nah, lanjut yang sering salah nih adalah penulisan produksi. Nah, tulisannya itu harus diproduksi oleh. Nah, kadang ada orang yang menuliskan hanya produksi titik dua. Nah, itu kurang tepat ya atau salah ya. Jadi harus ditulisnya diproduksi oleh gitu. Kalau misalkan kerjasama atau maklon gimana bang? Saya nggak memproduksi nih soalnya gitu kan. Ada banyak usaha-usaha yang tidak memproduksi. Nah misalkan kita penggorengannya ini dari PTA, sedangkan kita adalah namanya PTB gitu. Beda usaha gitu ya. Nah itu bisa dituliskannya itu diproduksi oleh PTA, terus ditambahkan untuk PTB gitu. Seperti itu. Jadi kalau misalkan bentuknya kerjasama, itu orang yang memproduksinya harus dituliskan walaupun itu bukan milik kita si tempat memproduksinya gitu. Ataupun misalkan kita hanya sebagai jasa distribusi aja gitu. Itu juga bisa. Misalkan diproduksi oleh PTA, didistribusikan oleh PT kita misalkan. Nah, itu juga harus dituliskan bisa ya. Jadi siapa yang memproduksi itu harus dituliskan meskipun itu bukan kita yang memproduksinya gitu. Lanjut kemudian adalah penulisan logo halal. Nah, penulisan logo halal ini ada ketentuannya berupa ukuran. Nah, bisa dilihat di sini ukurannya. Nah, tingginya ini minimal 10 berapa nih? 16,5 mm atau sekitar 1,5 cm lah. 1,6 cm ya.
Nah, terus lebarnya itu satu senti gitu. Nah, ini adalah ukuran minimal dari logo halal. Kenapa ada minimalnya? Karena biar terbaca nih ID-nya. Kalau misalkan kita terlalu kecil, itu nggak akan terbaca tuh si nomor ininya ya. Kalau misalkan posisinya landscape bisa. Ukurannya berapa? Tingginya 22 mm, panjangnya 22 mm, lebarnya 10 mm gitu, atau 1 cm ya. Jadi 2,2 cm kali 1 cm. Itu untuk halal. Nah, lanjut penulisan kadaluarsa nih. Nih, kalau misalkan umur simpannya itu kurang dari 3 bulan, itu harus mencantumkan tanggal. Tapi kalau misalkan lebih dari 3 bulan, itu nggak perlu ada tanggalnya, gitu. Jadi contohnya nih ya, misalkan kurang dari 3 bulan, 10 Januari 2023. Kalau misalkan lebih dari 3 bulan, misalkan November 2021, gitu. Jadi bulannya aja sama tahunnya. Itu untuk bagian kadaluarsa ya, seperti itu. Nah, lanjut ya. Yang sering salah juga adalah penggunaan bahan tambahan pangan, istilah yang digunakan bahan tambahan pangan ya. Bahan tambahan pangan ini adalah pemanis buatan, pengawet, pewarna sintetik, antioksidan ataupun penguat rasa atau mecin ya. Nah, misalkan kita ingin menuliskan tanpa pengawet, nah itu boleh. Nah, itu boleh ditaruh di depan kemasan ya. Dan penulisannya itu harus menggunakan tanpa ya. Kadang ada juga yang menuliskan non. Nah, itu kurang tepat. Harus pakai bahasa Indonesia tanpa. Misalkan tanpa pengawet, tanpa pemanis buatan, tanpa pewarna sintetik, tanpa antioksidan, dan tanpa penguat rasa gitu. Nah, itu untuk bagian depan. Nah, itu untuk ketentuan bagian depan kemasan. Nah, karena ini banyak ya ini materinya, jadi akan kita lanjutkan di part 2 kayaknya untuk bagian belakangnya nih. Karena di bagian depannya aja kita udah banyak banget. Kita lanjut di bagian belakangnya ini mungkin di part 2 ya. Kita bikin 2 part aja ya. Nah, itu tadi adalah ketentuan cara membuat desain kemasan, poin-poinnya apa aja yang sesuai dengan standar BPOM. Nah, kita cuman ngejelasin tadi bagian umum, dapat poin apa aja, sama bagian depannya itu seperti apa, yang sering terjadi kesalahan. Nah, kita bakal bikin lagi nih part 2-nya nanti, kita akan bahas di bagian belakangnya. Karena bagian belakang ini lumayan rumit ya, komposisi. Komposisi juga terkait dengan bahan-bahan, ini ada ketentuannya lagi, terus ada cara menuliskan nilai gizi kayak gimana, itu ada ketentuannya lagi. Jadi kalau misalkan digabung di video ini akan sangat panjang gitu. Jadi di video ini kita hanya membahas ketentuan umumnya, poinnya apa aja, sama bagian depannya itu seperti apa yang tadi yang sering salah itu tadi ya udah dijelaskan. Nah, itu aja video kali ini. Nah, buat teman-teman yang pengen misalkan ternyata ribet juga ya bikin desain kemasan yang standar BPOM gitu. Nah, buat teman-teman yang merasa wah ribet nih bikin desain kemasan yang sesuai BPOM. Nah, teman-teman bisa langsung hubungi Kebun Desain aja, nanti Kebun Desain bisa membuatkan desain yang sesuai dengan ketentuan BPOM ini, gitu guys. Selain desain kemasan, kita juga bisa mendesain logo, mendesain banner, mendesain gerobak, mendesain video, iklan gitu ya. Dan kebutuhan-kebutuhan desain lainnya untuk bisnis teman-teman. Bisa langsung WA ke nomor yang ada di bawah. Nah, selain desain dan video gitu ya, kita juga bisa membantu teman-teman untuk perizinan merek. Kayak tadi, mereknya kan harus daftar merek wajib ya. Nah, itu daftar merek. Habis itu kita bisa membantu perizinan NIB, terus membantu perizinan PRT-nya, kayak gitu ya. Itu bisa juga langsung aja hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Oke, itu aja video kali ini. Jangan lupa di like, di share ya, dan di komen. Dan jangan lupa nantikan lagi part 2-nya, kelanjutan dari video ini yang membahas tentang poin-poin di belakang kemasan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.